Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini materi Al-Quran hadis kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Ya, dan kita akan mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, anak-anak, siapakah yang sudah lancar membaca Al-Quran? Apakah sudah membaca Al-Quran dengan benar? Nah, pada waktu kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Nah, sekarang apakah ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Sedangkan hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Dalam ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya itu ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat adalah ikhfa. Sedangkan pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan penerapannya atau pelafalannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran kita menjadi fasih dan tartil. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang idhar. Sedangkan pengertian dari idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6 yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Nah, dari huruf ke-6 tadi itu disebut dengan huruf halki. Disebut huruf halki karena makhraj atau tempat keluarnya huruf-huruf tersebut yaitu dari tenggorokan. Makanya disebut dengan halki. Dengan demikian, bacaan idhar yang berhubungan dengan nun sukun atau tanwin itu disebut idhar halki. Nah, sekarang bagaimanakah contohnya? Silakan disimak ya. Nah, ini adalah contoh bacaan idhar. Silahkan diperhatikan contoh-contoh bacaan idhar ini ya. Oke, silahkan disimak. Nanti sebagian akan Bu Anis bacakan. Yang pertama, waman arada. Itu adalah bacaan idhar. Karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Terus contoh yang kedua, inhum illa. Nah, itu bacaan idhar karena nun sukun bertemu dengan ha. Sekarang contoh dengan bacaan tanwin. Seperti kalimat ihsanan ima. Nah, ini dibaca idhar karena ada fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Terus contoh yang kedua ada mansakan hum. Nah, ini adalah fathah tanwin juga bertemu dengan selanjutnya bimasalin illa. Nah, ini juga bacaan idhar karena ada kasroh tain atau tanwin bertemu dengan hamzah. Ada lagi waridwanin khairun. Nah, ini bacaan tanwin kasroh tain bertemu dengan huruf kha. Dan
seterusnya. Kalau yang pertama tadi idhar halki dan yang kedua adalah idhar wajib. Idhar wajib adalah bacaan idhar yang terjadi karena bertemunya nun sukun dengan huruf waw dan ya. Cara membaca idhar wajib adalah sama dengan cara membaca idhar halki, yaitu jelas. Adapun bacaan idhar wajib ini hanya terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama contohnya yaitu Kinwanun. Contoh lafal kinwanun terdapat dalam surah Al-An'am ayat 99. Dan contoh yang kedua yaitu sinwanun. Contoh lafal sinwanun terdapat dalam surah Ar-Ra'du ayat 4. Dan yang ketiga yaitu ad-dunya. Lafal ad-dunya di dalam Al-Quran tersebar dalam 111 ayat. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 85, surah Al-Imran ayat 14, surah An-Nisa ayat 74, surah Al-Ma'idah ayat 33, surah Al-An'am ayat 29, surah Al-A'raf ayat 32, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bunyanun. Lafal bunyanun terdapat dalam 6 ayat Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 109, surah At-Taubah ayat 110, surat An-Nahl ayat 26, surat Al-Kahfi ayat 21, surah As-Saffat ayat 97, dan surah As-Saff ayat 4. Sedangkan idhar yang ketiga yaitu idhar safawi. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan idhar adalah bacaan yang harus dibaca dengan jelas. Adapun idhar safawi di sini maksudnya adalah bacaan idhar yang disebabkan karena adanya huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, cara membaca idhar safawi adalah melafalkan mim sukun dengan jelas tanpa dengung dan memantul sedikit serta tidak mentasdidkan huruf sesudahnya. Berikut adalah contoh hukum bacaan idhar safawi. Yang pertama, falahum ajrun. Dibaca idhar safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Yang kedua, alaihim hafidhin. Mim sukun bertemu dengan huruf ha. Lakum dinukum. Mim sukun bertemu dengan huruf da. Sholatihim sahun. Mim sukun bertemu dengan huruf sin. Dan yang terakhir, kuntum shorimin. Mim sukun bertemu dengan huruf shad. Oke anak-anak, itu adalah pengertian atau pembelajaran tentang ilmu tajwid bacaan idhar kali ini. Disambung minggu depan lagi yaitu menjelaskan tentang ikhfa. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.